Camat Sukolilo Andrik Sulaksono melapor ke Kominfo setempat agar tag negatif yang berada di Kecamatan Sukolilo, Jawa Tengah melalui Google Maps bisa diubah. Pasalnya, banyak yang menandai wilayah itu sebagai kampung penadah, kampung maling, hingga kampung bandit. Pengubahan nama ini terjadi setelah tewasnya bos rental mobil asal Jakarta di sana, hingga banyaknya kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor. Laporan itu pun telah direspon oleh Kominfo Pati. Namun Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Pati mengaku kewalahan mengatasi aksi pengubahan sejumlah nama penanda Google Maps di wilayahnya. Kepala Diskominfo Kabupaten Pati, Ratri Wijayanto, saat dikonfirmasi pada Rabu 19 Juni 2024 memberikan jawaban. Ia menjelaskan pihaknya telah mengamati fenomena tersebut dalam waktu seminggu terakhir. Menurutnya, Diskominfo saat ini baru bisa menangani persoalan tersebut menggunakan fitur yang disediakan Google. Pasalnya, Google Maps tidak berada di bawah kendali Kominfo, melainkan platform yang dikelola Google. Namun menurutnya langkah itu belum efektif karena pihak yang mendiskreditkan wilayah Sukolilo di Google Maps masih belum ditemukan. Terkait kasus tewasnya bos rental mobil, Burhanis di Sukolilo, Ratri mendukung sepenuhnya proses hukum yang dijalankan. Salah satu saksi kasus Vina, Liga Akbar menyebut ada sosok jenderal di balik kasus tersebut. Adapun sosok jenderal itu memiliki peran yang berbeda dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Lantas inilah sosok jenderal yang dimaksud oleh Liga Akbar. Dikutip dari Tribun News Bogor, Liga Akbar menyebut jenderal itu memiliki peran penting dalam kasus kematian Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 silam. Menurut Liga Akbar, sosok jenderal itulah yang memberi kabar bahwa Vina dan Eki meninggal karena kecelakaan. Ia mengatakan jenderal itu berinisial AU yang merupakan ketua ekstisi 04 Sumber. Liga menceritakan saat itu ia sedang melakukan perjalanan dari Majalengka menuju tongkrongan di warung depan SMA 4 Cirebon. Kala itu Liga mengaku bersama rekannya berinisial B, T, L, dan Eki. Kemudian sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Eki pamit menjemput Vina untuk nongkrong bersama. Seusai menghabiskan sebatang rokok dan kopi, Eki pamit untuk pergi ke rapat internal ekstisi 04 Sumber di kawasan Bungsari. Sementara Liga dan ketiga rekannya masih nongkrong di warung depan SMA 4 Cirebon. Sekitar pukul 24 dini hari, rekan Liga Akbar berinisial T mendapat kabar dari seorang jenderal bahwa Eki meninggal karena kecelakaan. Liga menyebut sosok jenderal itu sudah diperiksa polisi dan membuat klarifikasi. Menurut keterangan Jenderal AU, ia mengabarkan kecelakaan karena di tempat kejadian perkara atau TKP sudah ramai orang. Pasangan Sarkamto dan Mujiati, warga Dusun Prayan, Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, kebanjiran permintaan membuat abon. Pesanan ini datang dari warga yang mendapatkan daging sapi selama Idul Adha kemarin. Selama 3 hari, mereka telah menerima 100 kg daging sapi untuk diolah menjadi abon. Setiap 1 kg daging sapi bisa dibuat menjadi abon seberat 6,5 ons. Mujiati memasang tarif Rp70.000 per kilogram. Sarkamto dan Mujiati mengaku sudah mulai menerima pesanan mengolah daging kurban menjadi abon sejak 4 tahun lalu. Mujiati berkisah kemampuan membuat abon didapat dari ibunya sejak tahun 1991. Ibu 3 anak ini kesehariannya berjualan daging sapi di Pasar Ngemplak Tulungagung. Seringkali ia menghadapi masalah saat daging dagangannya tidak laku seluruhnya. Untuk mengatasi masalah itu, Mujiati mulai mengubah daging sapi yang tersisa menjadi abon. Ternyata abon sapi buatan Mujiati banyak diminati warga. Bahkan ia tidak sempat menjual abon buatannya di pasar. Pasalnya, abon Mujiati ludes terlebih dahulu dibeli konsumen di rumahnya. Dari segi proses produksi, untuk membuat abon hanya
dipilih daging yang baik tanpa ada lemak. Menurut Sarkamto, jika ada lemak, maka hasilnya abon tidak bisa kering. Abon buatan Sarkamto dan Mujiati ini rasanya gurih meskipun tanpa penyedap rasa. Jika disimpan, abon rumahan tersebut bisa tahan lebih dari 1 bulan lamanya. Sepasang muda-mudi digerebek warga saat berdoa di toilet Masjid Al-Ikhlas, Desa Karat, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Selasa 18 Juni 2024 malam. Sejoli tersebut berinisial MAJ 25 tahun dan ADK 24 tahun. Keduanya diduga berbuat tidak senonoh di dalam toilet karena saat warga menggerebek, pintu toilet pria tempat keduanya berduaan terkunci dari dalam. Kasih Pelayanan Desa Karat, Yatim pun menjelaskan awal terbongkarnya kasus tersebut. Awalnya, kedua sejoli ini mendatangi masjid menggunakan sepeda motor masing-masing. Keduanya tiba pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat dan lama tidak keluar dari masjid. Warga yang curiga pun langsung berkumpul dan mendobrak paksa pintu toilet pria yang dipakai kedua sejoli untuk berduaan. Menurutnya, setelah digerebek, sejoli itu diam. Diduga ketakutan karena sudah ketahuan. Video keduanya ketika diinterogasi warga pun viral di media sosial. Yatim menjelaskan, ia menerima telepon pada Selasa pukul 21.15 malam. Telepon itu datang dari warga sekitar Masjid Al-Ikhlas. Saat ia mendatangi masjid, kedua sejoli sudah duduk di serambi selatan masjid sambil dikerubungi warga. Yatim mengaku telah meminta KTP keduanya dan juga meminta nama orang tua mereka. Takut warga mengamuk pada kedua sejoli, Yatim pun menelepon Polsek Sumoroto untuk membawa mereka ke kantor polisi. Diketahui perangkat desa asal dua sejoli itu tinggal juga dihubungi untuk menindaklanjuti kasus ini. Dalam Tribuners berikut kita simak bersama wawancara dengan Kapolsek Sumoroto Kompol Haryo Kusbintoro dan Kasih Pelayanan Pemerintah Desa Karat, Yatim. Sekitar pukul 9, kedua anak ini kan masuk ke sini. Kurang jam 9 kurang lah. Kemudian jam 9:15 saya ditelepon oleh warga lingkungan jamaah sini. Setelah sampai sini, kedua anak yang nyun sewu disangkakan mesum itu sudah duduk di serambi sebelah selatan masjid kan gitu. Kemudian saya tanya KTP keduanya diberikan, tapi untuk saya tanya yang jelas namanya siapa, bapaknya siapa, keduanya tidak bisa memberi keterangan karena ketakutan. Karena sudah banyak anak-anak di sini, pemuda sudah banyak, ada 20 orang gitu kalau nggak salah. Nah, dan saya nggak mau ngambil resiko, kebetulan bukan warga Carat. Saya inisiatif untuk mengamankan anak-anak itu. Langsung saya telepon ke Polsek. Tidak lama kemudian, setelah 15 menit, dari Polsek Sumoroto datang ke sini menjemput kedua anak itu. Dan untuk selanjutnya, pangapunten, saya sudah juga menghubungi kepala dusun yang di Sidoarjo Sukoharjo. Dia pun juga meluncur ke Polsek untuk tindak lanjutnya, saya juga belum tahu. Pak, itu ceritanya itu pas sejoli mesum atau gimana sih Pak di dalam toilet itu? Ya, kalau dikatakan mesum kita juga nyun sewu belum tahu apa kejadiannya yang pasti kan. Karena saya sampai sini kan sudah duduk di sana. Tapi pas waktu itu info keduanya itu di dalam toilet. Kalau informasinya dari jamaah, memang keduanya di dalam toilet dan sempat didobrak, keduanya di dalam kan gitu. Itu pakai busana semua. Pakai busana semua, saya kesini juga pakai busana. Kalau waktu dobraknya katanya sih cincing-cincing gitu juga nggak tahu juga ya. Itu udah sering Pak mereka di sini itu. Kalau kejadiannya ada warga yang tahu itu sudah 3 kali tadi malam. 3 kali tadi malam ketawanya itu. Warga sini? Yang satu warga Sidoarjo Sukoharjo, yang satu warga Sedarat Kecamatan Balok. Bukan warga sini ya? Bukan warga Carat. Dan mereka ngakunya kenapa Pak di dalam toilet berdua itu Pak? Malam itu Pak? Ya karena nyun pangapunten Mas ya, karena banyak anak-anak yang di seliweran kayak gitu, terus nyun sewu lek masa sudah ngumpul kayak gitu, bocah kan ketakutan tuh Mas. Daripada saya nyun sewu beresiko ini nanti anak jadi apa-apa, akhirnya saya telepon ke Polsek untuk mengamankan. Alasan dua anak di dalam WC
seperti apa Komandan? Ya, jadi kami menerima laporan kemarin malam hari Selasa tanggal 18 pukul 21.00 dari warga yang desa Carat ya, desa Carat di situ menemukan untuk ada sepasang laki-laki dan perempuan masuk ke toilet masjid dan di situ timbul kecurigaan. Dari hasil pemeriksaan itu memang diduga mesum atau seperti apa Komandan? Jadi memang waktu kita periksa memang arahnya ke situ. Namun demikian kan semua masih diperiksa oleh penyidik Polres nih. Nanti untuk kejelasannya kita juga menunggu dari hasil pemeriksaan dari penyidik PPA Polres. Untuk laki-laki MAJ, sedangkan yang perempuan ADK. Untuk laki-laki umur 25 warga dari Balong, sedangkan untuk yang perempuan warga dari Sukoharjo. Dari pengakuan pelaku ini sudah berapa kali? Jadi untuk melakukan di tempat musola ataupun masjid ini baru sekali, namun demikian untuk melakukan di hotel atau di penginapan juga beberapa kali. Di tengah perang Israel dengan Hamas, Mesir dilaporkan sedang mempersiapkan pasukan di perbatasan jalur Gaza. Adapun pengerahan pasukan Mesir itu untuk mengambil bagian dalam pasukan Arab. Dikutip dari Ma'arif, hal itu dilaporkan oleh surat kabar Qatar Al-Arabi Al-Jadid. Disebutkan Kairo menyatakan kesediaannya mengambil bagian dalam pasukan Arab di jalur Gaza sehari setelah perang. Namun hal itu dilakukan dengan syarat utamanya adalah penarikan penuh Israel dari jalur Gaza. Keputusan itu berdasar pembicaraan yang berlangsung di Bahrain pada awal Juni 2024. Adapun pembicaraan itu terjadi di antara Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Arab, termasuk Mesir yang setuju berpartisipasi dalam kekuatan Arab di jalur Gaza. Seorang pejabat Mesir mengatakan Kairo telah menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam pasukan Arab. Nantinya mereka akan memasuki wilayah tertentu di jalur Gaza untuk jangka waktu yang disepakati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.